Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di materi kali ini sudah memasuki bab 7 yaitu login to Linux. Di materi bab 7 kali ini kita akan pelajari yang pertama power of PSSafe, yang kedua export import virtual machine, yang ketiga login to Linux, yang keempat fixing resolution Debian. Saya akan memperkatakan apa sih perbedaan antara safe dan power off. Kalian bisa klik start terlebih dahulu. Oke teman-teman, nah di sini kita login terlebih dahulu. Nah di sini kalian bisa klik silang. Nah ini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada save the machine state, send the shutdown signal, power off the machine. Nah biasanya kan kita menggunakan power off dan save ya teman-teman. Jadi apa sih perbedaan antara kedua ini, yaitu save dan power off ini? Jika kalian menggunakan save, jadi pilihan save itu digunakan untuk hanya mematikan, tetapi mesinnya itu tidak mati ya teman-teman. Misalkan di sini kalian pilih save, maka ketika kalian akan merunning ulang, maka tampilannya itu masih utuh ya teman-teman. Oke, misalkan di sini saya akan ketik ls. Setelah itu kita akan pilih save ya teman-teman. Kemudian kita oke. Kita akan start aja. Nah, di sini kita tunggu aja. Nah, ketika menggunakan save tadi, itu tampilannya itu masih utuh ya teman-teman. Untuk perintah ls-nya ini masih ada ya teman-teman. Tetapi jika kita menggunakan power off, itu mematikan virtual machine, jadi tampilan kita merunning lagi, itu tampilannya itu akan login ulang ya teman-teman. Tetapi jika kita menggunakan power off itu mematikan virtual machine, jadi tampilannya kita itu akan merunning lagi. Itu tampilannya itu akan login ulang ya teman-teman. Kemudian kita klik OK saja. Nah, kalian bisa klik start lagi. Nah, kita lihat nih apakah ls yang tadi masih ada atau kita harus login dari awal ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman jika kita menggunakan yang power off tadi, kita akan merunning lagi, itu tampilannya akan login ulang. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini dia teman-teman, jadi itulah perbedaan antara save dan power off. Jika save itu seperti mode sleep, nah untuk power off itu mematikan virtual machine secara total ya teman-teman. Nah, jadi apa sih explorer dan import pada virtual machine? Nah, di sini adalah tampilan untuk yang ekspor ya teman-teman, sedangkan yang sebelah kanan ini tampilan yang import. Nah, jadi pada VirtualBox atau VMware atau hypervisor, yang lain itu dapat melakukan ekspor atau impor pada virtual machine. Jadi ketika kita memiliki hypervisor dan kita sudah memiliki virtual machine, itu kita tinggal mengimportnya saja ya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya memiliki virtual machine yaitu server Lolita. Nah, di sini saya akan ekspor virtual machine-nya. Jadi nanti ada file alpha. Jadi file alpha itu dapat dipergunakan virtual machine pada VirtualBox, VMware, dan lain sebagainya. Jika kita mengekspornya dari VirtualBox, nanti juga dapat mengimpornya itu selain di VirtualBox atau di laptop yang lain ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini akan mencontohkan yang ekspor dan impor pada virtual machine. Nah di sini saya akan menggunakan Ubuntu Server. Kemudian kalian klik kanan, pilih yang export to OCE. Oke, kemudian penempatkannya saya akan menyimpan di C ya teman-teman, yaitu ini Ubuntu Server OVA. Kemudian kalian klik next aja. Kemudian export. Nah, kita tunggu ya prosesnya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita buka yang file tadi kita ekspor. Nah, kita buka di yang tadi kita menempatkannya. Saya menempatkannya di sini ya teman-teman. Kemudian klik user. Oke. Kemudian klik dokumen. Nah, jadi ini ya yang hasil kita ekspor tadi, yaitu Ubuntu OVA.
Kita akan mengimpor. Jadi cara mengimpornya itu gampang banget ya teman-teman. Nah, di sini kalian klik 2 kali. Nah, di sini ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini itu pemberitahuan akan membuka file itu di aplikasi yang mana. Jadi kita pilih yang VirtualBox. Saja kita impor yang Ubuntu OVA tadi ya teman-teman, kita impor aja. Kita klik impor. Nah, di sini tunggu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini sudah jadi ya teman-teman. Kemudian langsung aja kita masuk. Oke, kemudian kalian masuk dan login terlebih dahulu. Nah, jadi di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di materi selanjutnya kita akan bahas login to Linux. Di sini kalian buka aja virtual mesinnya, kemudian kalian login ke Debian ya teman-teman. Nah, jadi ini tampilan Debian server ya teman-teman. Kalian klik saja ini. Kemudian kita masukin sandi yang kemarin kita buat, yaitu 12345. Kemudian kalian enter saja. Nah, jadi kan di sini tampilannya masih kecil ya teman-teman. Untuk memperbesar, kalian bisa klik kanan saja. Kemudian kalian klik pengaturan tampilan. Untuk resolusinya, kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian ya teman-teman. Saya akan memilih 16:10 ya teman-teman. Setelah itu, kita terapkan saja. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah besar tampilannya ya teman-teman. Kita mencoba ke menu yang tadi. Nah, ini sudah besar ya teman-teman. Nah, jika kalian melakukan untuk mencari aplikasi, kalian bisa klik aktivitas. Kemudian kalian bisa cari nih. Oke teman-teman, nah di sini saya akan mencontohkan untuk mencari aplikasinya, dan saya akan mencari aplikasi terminal. Kita buka terminalnya ya teman-teman, karena kita akan belajar mengenai ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kan tampilannya kan masih kecil ya teman-teman. Kalian bisa klik Ctrl, Shift, dan plus. Nah, ini sudah besar ya teman-teman. Nah, kita ulangi, kalian bisa ketik Ctrl, kemudian Shift, kemudian nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu Fixing Resolution Debian. Teman-teman, nah di sini kan belum full screen. Jadi di sini bisa menggunakan scroll atas bawah nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan full screen. Kalian bisa memilih view, kemudian kalian pilih full screen mode. Nah, di sini kan ada pemberitahuan. Ini itu menggunakan peran jika kita menggunakan full screen. Peran ini akan muncul jika peran ini tidak muncul. Kalian bisa klik yang do not show this message again. Kemudian kalian klik. Kemudian kalian langsung aja klik switch ya teman-teman. Oke. Nah, ini akan otomatis ya teman-teman. Full screen-nya untuk tanda scroll atas bawah sudah tidak ada. Teman-teman, jika untuk full screen-nya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, caranya untuk keluar dari mode ini, kalian bisa pilih kotak yang berwarna biru ini teman-teman. Kalian klik aja. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Oke, di video kali ini sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.